Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan trilogi profesi konseling. Yang dimana trilogi profesi konseling ini sangat mempengaruhi eksistensi kita sebagai seorang konselor, di mana salah satu dari ketiga komponen dari profesi konseling ini tidak ada, otomatis ini nanti akan berimbas kepada eksistensi kita sebagai seorang konselor. Trilogi profesi ini berisikan yang pertama itu adalah dasar keilmuan, yang kedua adalah substansi profesi, dan yang ketiga praktik profesi. Pertama kita akan membahas terkait dengan dasar keilmuan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka ke-6, yang kurang lebihnya berbunyi, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, jadi konselor itu masuk pada undang-undang ya. Jadi kita yang memang bergelut di dunia pendidikan atau pendidik, jadi harus menguasai seluk-beluk proses pembelajaran yang akan dijalani peserta didik, yaitu melalui pelayanan konseling. Dalam hal ini, proses pelayanan konseling tidak lain dan tidak bukan merupakan proses pembelajaran yang dijalani oleh seorang siswa atau konseli bersama seorang konselornya. Kemudian kita lanjut kepada substansi profesi, di mana substansi profesi ini berisikan keseluruhan yang ada pada sebuah proses konseling, yakni asasnya, landasan, kode etiknya, prosedurnya, pendekatan, prinsip-prinsip konseling, pengelolaan dan evaluasi konseling, serta kaidah-kaidah yang lainnya. Jadi ini semua harus dikuasai oleh seorang konselor. Dan yang ketiga adalah praktik profesi. Jadi praktik profesi ini merupakan implementasi dari suatu pelayanan yang diberikan atau yang dilakukan oleh seorang konselor. Sederhananya, untuk melakukan praktek ini diharuskan untuk menguasai dasar keilmuan dan substansi profesi terlebih dahulu. Karena tanpa seorang konselor menguasai yang kedua aspek ini, maka praktek ini tidak akan berjalan dengan lancar. Karena profesi konseling tanpa dasar keilmuan akan mewujudkan kegiatan yang bahkan tanpa arah atau bisa dikatakan sebagai malpraktek. Kemudian profesi konseling tanpa substansi profesi ini nanti akan dipertanyakan isi dan manfaat dari suatu proses konseling itu sendiri. Kemudian profesi yang tanpa praktek, ini istilahnya eksistensinya ataupun keberadaan sebagai seorang konselor ini akan dipertanyakan di kemudian hari. Jadi yang ketiga komponen ini haruslah ada, harus dikuasai oleh seorang konselor. Maka sangat penting sekiranya kita untuk menguasai trilogi profesi ini sebagai penunjang kita untuk membantu pemerintah di dalam menyiapkan potensi-potensi untuk kemajuan bangsa ke depannya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.